Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan PT KAI dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. PT KAI Persero mencatat tiket kereta api untuk periode masa liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 per 11 Desember sudah terjual sekitar 920 ribu tiket. KAI juga menghadirkan promo 12-12 di mana masyarakat ketika membeli tiket kereta api mendapatkan diskon sebesar 20% dari tarif normal. KAI menyediakan lebih dari 35 ribu tiket dengan tarif promo untuk kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. PT KAI Persero mencatat tiket kereta api untuk periode masa liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru per 11 Desember 2023 sudah terjual sebanyak 919.783 tiket. Jumlah ini sekitar 34,32% dari total tiket yang disediakan. VP Public Relation KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis menyatakan KAI menyediakan sebanyak 2.680.158 tiket untuk perjalanan pada momen Nataru 2023-2024 yang tercatat selama 18 hari, yakni 21 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024. Dengan ketersediaan yang masih banyak tersebut, masyarakat dapat memesan tiket kereta api melalui aplikasi Akses by KAI, website kai.id, dan serta seluruh channel resmi pemesanan tiket kereta api lainnya. Joni menjelaskan tiket yang telah terjual untuk kelas eksekutif baru 209.533 tiket dari 787.872 tempat duduk yang disediakan. Kemudian untuk kereta api kelas bisnis baru terjual 26.172 tiket dari total kapasitas 119.616 tempat duduk. Lalu untuk kelas ekonomi baru terjual 684.078 tiket dari total kapasitas 1,7 juta tempat duduk. KAI juga menghadirkan promo 12-12 di mana masyarakat ketika membeli tiket kereta api mendapatkan diskon sebesar 20% dari tarif normal. KAI menyediakan lebih dari 35.000 tiket dengan tarif promo untuk kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Promo 12-12 KAI ini berlangsung pada tanggal 12 hingga 13 Desember 2023 untuk keberangkatan tanggal 15 hingga 8 Januari 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, PT KAI siap sambut libur Nataru. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joni Martinus, Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia Persero. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi, Mas Pras. Selamat pagi semua dimanapun berada. Salam sehat. Baik, terima kasih juga Pak atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Anda bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa bagaimana dengan kinerja industri perkeretaapian menjelang akhir tahun 2023 ini Pak Joni. Ya, terima kasih Mas Pras dan pemirsa sekalian. Jadi kalau kita bicara kinerja industri perkeretaapian ya, jelang akhir tahun 2023 ini, maka kami mencatat bahwa volume penumpang kereta api itu, baik itu kelas eksekutif, kemudian kelas bisnis, kemudian juga kelas ekonomi, dan juga kereta api perkotaan ya, atau orang bilang kereta api lokal, maka sampai dengan triwulan ketiga ini dapat kami sampaikan bahwa total jumlah penumpang yang kita angkut ada sekitar 280 juta Mas Pras. Jadi 280 juta penumpang sampai dengan triwulan ketiga ini. Nah, kalau kita bandingkan kinerja ini ada kenaikan sekitar 42% dibanding di tahun sebelumnya pada periode yang sama. Di tahun sebelumnya pada kuartal ketiga kami mencatat ada sekitar 197 juta penumpang Mas Pras. Dan ini suatu yang menggembirakan bagi kita semua ya, bahwa ini menandakan bahwa mobilitas masyarakat dalam bertransportasi itu semakin baik dan semakin cepat. Kemudian kalau kita bicara kinerja juga, maka kereta api tidak hanya mengangkut penumpang, tapi juga mengangkut barang. Maka dapat kami sampaikan bahwa untuk
kinerja angkutan barang, volume yang kami angkut sampai dengan triwulan ketiga ini ada sekitar 47 juta ton logistik yang kita angkut, Mas Pras. Dan angka ini kalau kita bandingkan naik 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di tahun sebelumnya pada periode yang sama Oke. kami catat ada 42 juta ton logistik yang kami angkut dengan kereta api, Mas Pras. Sekali lagi bahwa ini berkat dukungan semua stakeholder sehingga kinerja kami di angkutan penumpang maupun angkutan barang ini cukup meningkat dengan signifikan, Mas Pras. Baik, rata-rata double digit berarti kenaikannya Pak Joni ya untuk angkutan penumpang tadi baik kereta eksekutif, bisnis ekonomi dan juga angkutan perkotaan serta angkutan barangnya juga mengalami kenaikan. Nah, triggernya ini lebih dipicu karena apa kalau kita bandingkan dengan tahun lalu begitu? Ya, Mas Pras, memang kalau kita bicara ini ya, triggernya, pemicunya adalah pertama dengan sudah redahnya COVID-19 ya di Oke. tahun 2022 kemarin, tepatnya sekitar pertengahan 2022, maka penumpang semakin kenceng dalam bermobilisasi dan tidak ada lagi pembatasan-pembatasan yang bisa menghambat penumpang untuk bertransformasi. Nah, Oke. sehingga ini memicu kenaikan jumlah penumpang, baik itu untuk kereta api lokal, perkotaan maupun kereta api antar kota, kereta api jarak Hmm. jauh. Nah, sementara untuk logistik, Mas Pras, memang sedikit berbeda dengan angkutan penumpang. Sesungguhnya kalau untuk angkutan logistik, ini tidak terpengaruh pada COVID-19 ya. Cuma Hmm. memang kami di tahun ini banyak melakukan pengembangan-pengembangan angkutan logistik. Misalnya penambahan gerbong, kemudian penambahan jalur ganda, terutama di Oke. Sumatera. Karena perlu kami sampaikan bahwa angkutan logistik, angkutan barang ini dominannya ada di Sumatera. Maka kami memodernisasi persinyalan di sana yang tadinya manual menjadi elektrik. Kemudian juga yang tadinya jalurnya single menjadi double. Nah, ini salah satu menjadi penyebab kenaikan angkutan barang di sana secara umum karena saat ini laju percepatan angkutan di sana itu makin makin baik ya. Artinya jarak antar kereta api itu makin cepat. Seperti itu, Mas Pras. Oke, itu dia pertumbuhan dan trigger ya menjadi penyebabkan ada kenaikan double digit dari angkutan penumpang dan juga barang. Dan kita mencermati menjelang akhir tahun ini kan ada masa libur Nataru, Natal dan Tahun Baru begitu. Kalau kita evaluasi dibandingkan dengan tahun lalu, ini belum memasuki masa Nataru saja kenaikannya tadi sudah ada 42% untuk penumpang, kemudian angkutan barangnya sudah 11%. Berarti kan ada penambahan dari volume, berarti apakah armadanya ataupun jumlah rangkaian keretanya juga ditambah atau bagaimana nih Pak Joni? Ya, Mas Pras, ini pertanyaan yang menarik ya, dan ini terus terang aja Mas Hmm. Pras ini sangat sangat fresh, Mas Pras, sangat baru banget Oke. terkait dengan armada. Nanti malam, Mas Pras, nanti Hmm. malam kami ini akan meluncing armada baru, Mas Pras, Oh. di stasiun Solo, di kereta api Argo Dwi Pangga. Adalah kereta api Dwi Pangga itu kami akan siapkan nanti semuanya rangkaian baru yang hari ini kita malam nanti kita operasikan, yaitu Oke. kereta api Argo Dwi Pangga dengan kelas eksekutif yang baru, kemudian dengan kereta api luxury juga dengan kelas yang baru, dan kereta makan dengan kelas yang baru, Mas Pras. Jadi ini betul-betul grace. Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menambah armada karena kita merencanakan akan menambah sekitar 612 gerbong baru, Mas Pras, untuk angkutan penumpang. Nah, ini sudah mulai berangsur datang, seperti yang tadi saya sampaikan, mulai kita launching pada malam hari ini, luxury, new luxury yang baru, kemudian eksekutif juga yang baru, kemudian juga yang lainnya adalah, Mas Pras, kami memaksimalkan perawatan gerbong, sehingga gerbong-gerbong yang tadinya belum siap operasi, Oke. untuk masa angkutan Nataru ini kita maksimalkan perawatannya sehingga yang tadinya belum operasi menjadi semuanya operasi. Maka dari itu kami di angkutan Natal dan Tahun Baru ini menambah ada sekitar 86 kereta api tambahan, Mas Pras. Baik, Yang 86 yang kereta api tambahan begitu ya Pak Joni ya? betul sekali ya. Baik, nah ya. Total kalau kita mau total selama angkutan Nataru ini kami rata-rata menjalankan kereta api itu ada 576 kereta per hari, Mas Pras. Hmm. Nah, 576 per hari ini kalau kita rinci lagi 490 kereta itu kereta reguler yang memang kereta ini selama ini kita operasikan ditambah dengan 86 kereta tambahan. Jadi memang Nataru ini
kita siapkan dengan maksimal. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, dari ketersediaan armada ini naik 20% Mas Pras, seperti itu. Oke, baik. Dari armadanya juga sudah disiapkan dengan penambahan sekitar 20%. Lantas bagaimana dengan kesiapan dari SDM, kemudian sistem persinyalan yang juga cukup sensitif, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joni. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan 10 kereta api terfavorit ya di masa libur Nataru 2023-2024 mana saja. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang pertama ada kereta Air Langga atau KA235 ini dengan relasi Surabaya Pasar Turi sampai dengan Pasar Senen. Kemudian kereta Air Langga relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi. Kemudian kereta Bengawan relasinya Pasar Senen Purwosari dan juga Bengawan relasi Purwosari Pasar Senen serta kereta Kahuripan relasi Blitar Kiara Condong. Dan berikutnya kita lihat juga kereta Kahuripan untuk relasi Kiara Condong Blitar, kemudian Sri Tanjung relasi Lempuyangan Ketapang dan Ketapang Lempuyangan serta Probowangi relasi Ketapang Surabaya Gubeng, kemudian kereta Serayu relasi Purwokerto Pasar Senen. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joni Martinus, Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia Persero. Baik, Pak Joni, kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, kemudian persiapan sudah dilakukan juga dengan penambahan rangkaian baru bahkan begitu yang akan dirilis atau di launching begitu kepada masyarakat. Lantas bagaimana Pak dengan 10 relasi terfavorit begitu dari konsumen kereta api di Indonesia ini? Ya, Mas Pras memang kami mencatat ya. Ya. Sejauh ini memang kalau kita ranking ada 10 kereta api yang menjadi favorit dibeli oleh masyarakat sampai saat ini. Dan kalau kita perhatikan 10-10-nya itu adalah kereta api ekonomi jarak jauh Mas Pras. Jadi memang saat ini masyarakat kalau kita lihat data sementara masyarakat yang diburunya adalah kereta api jarak jauh ekonomi Mas Pras. Oke. Komersial maupun ekonomi PSO. Jadi bedanya kalau ekonomi komersial itu tarifnya adalah tarif batas atas, kalau PSO itu tarif yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, memang kalau kita melihat masyarakat kita saat ini cenderung pengennya keretanya itu nyaman ya, tapi harganya juga terjangkau. Jadi dengan harga terjangkau mereka tetap mendapatkan kenyamanan. Maka 10 kereta itu adalah 10 kereta ekonomi. Namun kami memiliki keyakinan seiring dengan nanti mendekati libur Nataru, maka kereta api kelas komersial ya seperti kereta api Bima, kereta api Argo Parahyangan, kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api lainnya itu juga akan diburu oleh masyarakat karena memang sebenarnya di luar 10 besar tadi itu mulai dari 11 dan seterusnya itu kereta api ekonomi kereta api komersial juga diburu oleh masyarakat. Namun memang sejauh ini belum semasif seperti kereta api ekonomi jarak jauh tersebut, Mas Pras. Baik. Nah, dari sisi kesiapan infrastruktur, sarana, prasarana begitu untuk meningkatkan kenyamanan dan juga keselamatan bagi pengguna kereta api sendiri, bagaimana untuk menyambut libur Nataru, Pak Joni? Ya, memang kami ya untuk menyelenggarakan perjalanan kereta api ini dengan aman, nyaman, dan tentu selamat. Maka kalau kita bicara dari kesiapan sarana dan prasarana, dapat kami sampaikan di sini bahwa kita sudah melakukan rem cek bersama stakeholder lainnya, bersama teman-teman KNKT, bersama teman-teman Kementerian Perhubungan, baik itu pengecekan dari sisi sarana, ya, kelayakan gerbong yang dioperasikan, kelaikan lokomotif, dan juga kemarin Mas Pras kami juga sudah menjalankan kereta api inspeksi. Nah, kereta api inspeksi ini kita jalankan dengan dihadiri oleh
jajaran direksi KAI, komisaris KAI beserta stakeholder terkait itu mengecek kesiapan jalan rel lintas mulai dari Jakarta sampai ke Surabaya terus ke Jember dan paling ujung ke Tapang. Ini semuanya kita cek termasuk juga kehandalan sinyal-sinyal sepanjang di lintasan tersebut. Kemudian Oke. juga pengecekan dilakukan tidak hanya jalan rel dan sinyal tapi juga terowongan, jembatan, kemudian melihat kesiapan sumber daya manusia serta fasilitas pelayanan lainnya, Mas Pras. Maka dari itu, Mas Pras, kalau kami boleh sampaikan bahwa kami dalam rangka Nataru ini menambah petugas-petugas ekstra seperti petugas penjaga perlintasan. Ini kami menambah petugas ekstra sebanyak 374 orang, di mana yang perlintasan yang tadinya itu tidak terjaga namun rawan itu kita siagakan petugas-petugasnya. Kemudian juga pemeriksa jalur rel yang saat ini kita juga tambah tenaga ekstra ada sekitar 308 orang kita tambah. Ini gunanya untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan jalur rel. Jadi jalur-jalur rel itu akan semakin intens diperiksa untuk memastikan keamanan di angkutan Nataru ini. Kemudian juga kami menyiagakan petugas-petugas di daerah rawan, Mas Pras. Kita Oke. ketahui bahwa saat ini musim penghujan ya, jadi potensi bencana alam itu bisa saja terjadi tanpa kita bisa prediksi dengan tepat. Maka dari itu kami menyiagakan petugas-petugas yang kami anggap ada daerah rawan di situ, potensi rawan, itu kami siagakan petugas di sana. Itu ada total sebanyak 156 orang. Dan itu tersebar di seluruh Pulau Jawa, Mas Pras. Seperti itu. Baik, berarti sudah ada ratusan tambahan SDM begitu yang disiapkan untuk mengawasi dari rel kereta apinya, kemudian daerah-daerah rawan dan juga tambahan 374 petugas begitu untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan perjalanan ya pada saat libur Nataru. Tapi saya ingin tahu hasil rem cek yang sudah disampaikan Pak Joni itu seperti apa Pak? Apakah dari seluruh infrastruktur dan sarana prasarananya juga sudah ready untuk menyambut liburan Nataru tahun ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwa alhamdulillah ya setelah dilakukan rem cek ya oleh eh, tim gabungan kita bersama tim Kementerian Perhubungan. Jadi armada yang kita siapkan itu semuanya Mas Pras itu siap operasi ya, layak Oke. dioperasikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian juga pemeriksaan lokomotif dan jalur rel juga semuanya sudah siap ready untuk melayani masyarakat dalam mudik di Natal dan Tahun Baru ini, Mas Pras. Nah, memang sekali lagi kami sekarang ini juga konsen ke cuaca ya, Mas Pras ya, karena sekali lagi ini juga sangat berpotensi menjadi kendala. Maka kami menyiagakan betul petugas-petugas kami di daerah rawan seperti itu. Oke, lantas bagaimana dengan ketersediaan tiket begitu dan sudah berapa banyak yang terjual? Tadi sudah disampaikan begitu 900-an tiket begitu yang sudah terjual. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak Joni, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joni Martinus, Vice President Public Relation dari PT Kereta Api Persero. Baik, Pak Joni kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik kalau kita cermati sekarang dari harga tiketnya nih. Sebenarnya berapa banyak sih jumlah tiket yang disediakan kepada masyarakat? Kemudian berapa banyak juga yang sudah terjual ini Pak Joni, silakan. Baik Mas Pras, kalau kita bicara ketersediaan tiket ya, saya akan bicara dua sisi. Oke, Kalau dari sisi KAI Group, Mas Pras, jadi semua tiket dari KAI Group itu mulai dari KAI di induk di kami, kemudian ada kereta api bandara, ada kereta api KRL ya, ada KRL, kemudian juga kereta wisata. Maka secara general kereta api grup itu menyediakan tiket di Nataru ini ada 6 juta tiket lebih atau 6,1 juta tiket. Karena kenapa ini kami sampaikan? Karena ada juga yang namanya libur lokal, Mas Pras ya. Libur lokal itu
orang-orang menggunakan kereta api lokal, kemudian KRL, itu kalau kita bicara secara total kereta api grup. Tapi Oke. kalau kita bicara kereta api jarak jauh yang memang sering dipakai oleh masyarakat untuk mudik Natal atau libur tahun baru ini, maka angka yang kami sediakan di kereta api jarak jauh yang biasa digunakan masyarakat untuk liburan itu ada sekitar 2,7 juta tiket, baik itu di kereta api jarak jauh, jarak menengah, dan juga kereta api perkotaan. Nah, dari 2,7 juta tiket itu, yang saat ini sudah terjual ada sekitar 1 juta tiket lebih, atau 1.010.000 tiket. Artinya sudah hampir 37% yang sudah dibeli oleh masyarakat untuk berpergian ke luar kota. Nah, tentu angka ini akan terus bertambah, Mas Pras, karena sekali lagi Natal dan Tahun Baru di kereta api itu poskonya dimulai tanggal 21 Desember nanti. Nah, kami memprediksi memang ah, di tanggal 21 nanti akan terjadi pembelian tiket yang cukup masif oleh masyarakat, dan juga kami melihat di sini ah, saat ini prediksi arus mudik yang kami data itu akan terjadi di tanggal 23 Desember, Mas Pras. Ini prediksi arus mudik untuk Natal ya. Dan Puncaknya begitu Pak ya, 23 betul, Desember betul itu? sekali. Oke. Ya, betul sekali. Puncaknya itu sejauh ini memang yang diburu oleh masyarakat itu di tanggal 23 Desember. Tapi sekali lagi ini masih angka sementara. Iya. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Mas Pras, jumlah yang sudah dibeli masyarakat itu, misalnya kelas eksekutif itu sudah ada sekitar 238.000 tiket. Kemudian untuk kelas bisnis sudah hampir 30.000 tiket, dan kelas ekonomi jarak jauh hampir 800.000 tiket. Jadi ini sudah lumayan banyak dan ini akan terus bertambah seperti itu. Baik, itu dia. Berarti memang sudah cukup banyak, dari 2,7 juta tiket yang disediakan untuk libur Nataru sudah terjual sekitar 1.010.000 per hari ini begitu ya untuk penjualan tiket. Nah, mekanisme pembeliannya sendiri apakah saat ini akan lebih mudah begitu bagi masyarakat? Karena kan pembeliannya secara online begitu Pak Joni. Ya, memang saat ini ya, tentu untuk memudahkan masyarakat membeli tiket, kami menyediakan banyak platform, dan kami Oke. juga bekerjasama juga dengan channel-channel resmi yang sudah bekerjasama dengan KAI ya, Baik. platform-platform resmi. Kalau di KAI misalnya kami sudah memiliki aplikasi akses by KAI, jadi bisa diunduh aplikasi tersebut, akses by KAI, atau juga bisa melalui website KAI, atau juga bisa di semua channel resmi penjualan tiket yang sudah bekerja sama dengan KAI, ataupun juga masyarakat masih bisa membeli on the spot di loket-loket penjualan yang kita sediakan. Jadi kita masih menyediakan loket-loket di stasiun untuk dapat membeli tiket secara langsung di sana. Tapi tentu kami Mas Pras menghimbau masyarakat tentunya lebih baik kalau sudah punya rencana matang untuk mudik liburan ini bisa langsung membeli by online karena itu lebih efektif dan lebih efisien. Oke, dan tadi kabarnya juga ada diskon yang ditawarkan ya kaitannya dengan 12.12 begitu yang biasanya terjadi setiap tahun. Apakah juga dilakukan oleh KAI? Ya Mas Pras, memang kalau kita bicara diskon ya, Hmm. eh, di masa Nataru ini kita sebenarnya sudah menyediakan 2 program diskon, Mas Pras. Oke. Tidak hanya 12.12, tapi juga ada yang namanya diskon di Indonesia aja Travel Fair 2023. Nah, diskon ini kalau untuk diskon di Indonesia aja ini, kami menyelenggarakan diskon ini mulai untuk keberangkatan tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 17 Januari. Artinya ini masih sangat relevan ya dengan angkutan Nataru dari Ya. tanggal 4 Desember sampai dengan 17 Januari. Kemudian untuk promo 12.12 itu ini juga tadi seperti yang disampaikan kami memberikan diskon 20%, ada sekitar 35.000 tiket dengan tarif promo itu kami sediakan dengan diskon 20%, baik itu kelas eksekutif, bisnis maupun ekonomi, Mas Pras. Dan ini juga kami sediakan untuk keberangkatan di tanggal 15 sampai dengan 8 Januari dan juga masih dalam masa Nataru. Jadi artinya sebenarnya masyarakat bisa
menikmati tarif promo diskon yang kami sediakan pada saat libur Nataru ini, Mas Pras, seperti itu. Baik, itu dia berarti kalau dari sisi jumlah tiket yang tadi ada program diskonnya juga sudah habis terjual atau masih ada sisa yang bisa dimanfaatkan juga nih oleh pemirsa apabila ingin mudik gitu? Ya, Mas Pras, sejauh ini memang ketersediaannya sudah sangat menipis ya, Oke. karena kita kemarin sudah masif, sudah memberikan info-info kepada masyarakat sehingga begitu diskon ini kita buka, memang masyarakat mulai menyerbu ya, memburu tiket-tiket promo ini, Iya, Mas iya. Pras. Oke, apalagi ada diskon ya Pak ya. Baik Pak, Ya, harapan Pak dan juga himbauan mungkin juga dari PT KAI terkait dengan masyarakat yang akan menggunakan transportasi kereta api pada saat mudik ataupun libur Nataru tahun ini. baik. Terima kasih, Mas Pras. Yang pertama tentu harapan kami ini ya, masyarakat tetap menggunakan kereta api untuk mudik Natal tahun ini, untuk libur Natal dan Tahun Baru ini, karena tentu dengan menggunakan kereta api ini nyaman, aman, dan tentu yang paling penting itu bebas macet. Kemudian yang Oke. kedua, di tahun lalu Mas Pras, kami masih sering menemukan atau mendapatkan masyarakat yang ketinggalan kereta karena Oke. terjebak macet di jalan. Jadi dari kediamannya menuju stasiun macet di jalan, terus keretanya itu berangkat, yang bersangkutan ketinggalan kereta. Nah, maka kami menghimbau masyarakat untuk betul-betul mengalokasikan waktu ya dari tempat tinggal ke stasiun itu dengan longgar, sehingga apabila terjadi macet di jalan, mereka tetap aman sampai di stasiun, tidak berpotensi untuk ketinggalan kereta. Dan tentu yang tak lupa juga kami sampaikan ketika menggunakan angkutan, termasuk angkutan kereta api, agar betul-betul merencanakan perjalanannya dengan matang. Artinya pada saat menginput data, mulai memasukkan eh, tujuan, nama kereta api, tanggal keberangkatan itu supaya lebih cermat, jangan sampai salah dalam memilih atau mengklik saat melakukan pemesanan. Dan yang terakhir tentu kami menghimbau untuk masyarakat agar tidak membawa barang yang berlebih-lebihan, bagasi yang berlebih-lebihan, maupun tidak menggunakan perhiasan-perhiasan yang mencolok yang bisa mengundang kejahatan. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa tips ini masyarakat bisa makin nyaman libur menggunakan kereta api, dan tentu kami berharap pada semua kita masyarakat untuk sama-sama menjaga kereta api ini, jangan ada lagi pelemparan-pelemparan terhadap kereta api, karena di Yes. samping membahayakan penumpang di dalamnya juga membahayakan perjalanan kereta api, dan itu bisa dituntut pidana. Jadi Betul, seperti itu betul, betul. Mas, info dari kami. Baik, demikian pemirsa rangkaian informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Jody Martinus untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Baik Pak Joni, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan juga kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sukses Pak untuk penyelenggaraan Nataru tahun 2023 ini. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih Ya. Mas, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.